想要进入梦幻天堂的10个魔族，逆天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然有魔神皇的亲卫护送。 Melanjutkan episode sebelumnya, Yang Yohan dan Long Hao Chen datang ke kota. Yang Yohan berkata dengan tenang kepada Long Hao Chen, "Aku telah mendengar tentangmu dari Sheng Yu. Meskipun kami awalnya memiliki harapan besar terhadapmu, kamu memberi kami kejutan menyenangkan yang berada di luar imajinasi kami. Menjadi pasukan pemburu iblis termuda yang pernah ada, kamu bahkan lebih luar biasa daripada ayahmu pada masa itu. Selain itu, kamu bahkan sudah mencapai langkah ke-7 sebelum mencapai usia 18 tahun. Mendengar pujian ini, wajah Long Hao Chen sedikit memerah. "Kakek Yang, jangan melebih-lebihkan. Ini pertama kalinya aku datang ke kuil kesatria kami. Aku ingin tahu apa yang kamu rencanakan untukku selanjutnya." Di depannya, Yang Yohan memiliki senyuman di wajahnya. Kemudian dia berkata, "Apakah kamu berpikir kami akan menyembunyikanmu di tempat yang sangat rahasia agar iblis tidak menemukanmu?" Mendengar itu, Long Hao Chen terkejut, tetapi tanpa sadar dia mengangguk pada kata-katanya. Di depan, Yang Yohan menggelengkan kepalanya, kemudian dia kembali berkata, "Tidak, kamu salah. Kami telah memutuskan untuk membimbingmu, dan medan perang adalah tempat terbaik untuk menjadi kesatria." Long Hao Chen sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar berita seperti itu dari aliansi. "Kakek Yang, apakah Anda mengizinkanku untuk pergi ke medan perang? Itu sangat bagus. Kapan aku bisa pergi? Apakah aku bisa pergi sekarang?" Mendengar pertanyaan ini, Yang Yohan tertawa sendiri, kemudian dia berkata, "Kamu sangat bersemangat. Kamu pasti akan pergi ke medan perang, tetapi itu tidak sekarang. Han Yu dan kamu harus memenuhi 2 syarat terlebih dahulu sebelum pergi ke dalam pertempuran." Di depan, Long Hao Chen bertanya tanpa ragu-ragu, "Kakek Yang, beritahu kami apa 2 syarat ini?" Kemudian Yang Yohan kembali menjawab, "Syaratnya sederhana. Pertama, aku akan memberikan beberapa teknik untuk kalian pelajari. Dan yang kedua, kalian harus menjadi kesatria Mithril." Mendengar itu, Long Hao Chen menjadi sangat gembira dengan berita ini. Kemudian dia berkata, "Tidak masalah, itu tidak masalah. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melatih teknik ini, untuk mendapatkan hak melangkah ke medan perang secepat mungkin." Di depan, Yang Yohan kembali tersenyum. "Tampaknya kamu bahkan tidak menganggap sulit ujian kesatria Mithril di matamu." Mendengar itu, Long Hao Chen menggaruk kepalanya karena malu, lalu dia menjawab, "Aku percaya bahwa aku pasti bisa melewatinya." Sedangkan di sisi lain, Han Yu memiliki wajah sedih. Dia sekarang berada di langkah ke-6 dari kultivasi. Tetapi untuk mengikuti ujian kesatria Mithril, itu harus berada pada langkah ke-7. Dengan kekuatan Long Hao Chen saat ini, lulus ujian bukanlah masalah, tetapi baginya itu sangatlah sulit. Yang Yohan memiliki senyum misterius di wajahnya saat dia berkata, "Jangan menganggap cobaan ini begitu ringan. Kamu tidak sama dengan yang lain. Jangan lupa kamu merupakan putra cahaya. Selain itu, kamu juga ditunjuk sebagai penerus kepala kuil kesatria kami. Tentu saja ujian akan lebih keras daripada yang lain. Kamu akan mengerti ketika waktunya tiba." Mendengar itu, Long Hao Chen mengangguk tanpa mengedipkan matanya. Situasi yang lebih buruk baginya adalah dikurung dalam perlindungan. Jika semuanya berjalan seperti itu, akan sangat sulit untuk menanggungnya. Adapun dengan melewati beberapa ujian, dia cukup percaya diri tentang itu. Bahkan jika kekuatannya saat ini tidak mencukupi, setelah beberapa waktu berkultivasi, dia pasti akan berhasil. Ini adalah keyakinan dengan kekuatannya dan juga dengan bakatnya. Yang Yohan mengatur agar Long Hao Chen dan Han Yu tinggal di dalam markas. Long Hao Chen tinggal di sebelah rumah ibunya. Setelah menghabiskan waktu 2 hari di sisinya, dia mulai berlatih bersama dengan Han Yu. Markas besar kuil kesatria terletak di dalam jalur gunung penahan naga, jauh di bawah tanah. Ini adalah harta sebenarnya dari kuil kesatria. Dengan gunung suci kesatria di sisi selatan, keduanya disebut harta karun kuil kesatria. Kabarnya, tahta ilahi yang berada di harta karun tersebut terkubur di bawah tanah ini. Hanya saja Long Hao Chen dan Han Yu sekarang jauh dari memenuhi syarat untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang tahta ilahi. Yang mengejutkan Long Hao Chen, kuil kesatria terlihat berbeda dari kuil assassin atau kuil prajurit. Itu karena di dalam gunung, dia hanya bisa melihat sebuah ruangan yang terbuat dari batu.
dan bahkan tidak bisa merasakan di mana fondasi sebenarnya dari kuil kesatria berada. Yang Johan tidak memberi mereka penjelasan, hanya mengatur gua untuk mereka sebelum pergi. Dan dia juga memberitahu mereka harus bisa menampilkan semua kemampuan langkah ketujuh untuk keluar dari gua ini. Memasuki gua, Long Hao Chen segera merasakan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya yang sangat kuat. Awalnya dia berjalan di gua yang sama dengan Han Yu, tetapi setelah memasukinya mereka tidak bersama lagi. Lebih tepatnya berpisah satu sama lain. Dengan dikelilingi oleh energi spiritual murni dari elemen cahaya, memberikan semacam perasaan yang menyenangkan. Esensi cahaya yang melimpah mengisi 3 rongga spiritual besar Long Hao Chen di setiap napas yang dia ambil. Tanpa terburu-buru, Long Hao Chen perlahan duduk sambil merasakan energi spiritualnya yang meningkat pesat. Sejak hari mereka kembali dari provinsi Andromalius, dia tidak memiliki satu momen pun untuk ketenangan. Beberapa pergolakan emosional mengikuti setelah dia kembali ke dalam kota eksorsis. Bahkan ketenangan yang dibawa oleh siput matahari dan bulan itu masih tidak efektif. Tetapi siput matahari dan bulan telah memberinya pemahaman tentang bagaimana mencapai keadaan ketenangan ini. Jadi Long Hao Chen tahu apa yang harus dia lakukan setelah duduk. Dia perlu membuang semua pikirannya yang mengganggu, sampai tidak ada satupun yang tersisa. Hanya dengan cara ini, dia bisa mencapai kondisi kultivasi total, membuat kemajuan terbesar dalam waktu sesingkat mungkin. Memejamkan matanya, Long Hao Chen yang duduk masuk dalam meditasi. Menyelaraskan dengan esensi cahaya lembut di udara, wajahnya tampak jauh lebih lembut. Dengan cahaya kemasan, Yating muncul tanpa suara di belakang Long Hao Chen. Dia duduk bersila, kemudian menutup matanya. Pada tongkat di tangannya, cahaya kemasan secara perlahan berkumpul. Apa yang Yating lakukan tampak sederhana, tetapi itu memberikan bantuan besar untuk Long Hao Chen, membuatnya lebih mudah untuk menyerapnya. Di tempat lain, Yang Johan diam-diam berdiri di sebuah ruangan dan di belakangnya ada 2 orang lainnya. Di sisi kiri, ada seorang tetua yang tinggi dan bulat, terlihat tampak cukup senang. Di sisi lain, ada seorang pria berpakaian abu-abu yang bahkan menutupi wajahnya. Di depan mereka semua, ada bola kristal dengan diameter lebih dari 1 meter, menampilkan Long Hao Chen yang sedang duduk bersila di dalam gua harta karun. Yang Johan tersenyum saat dia berkata, untuk bisa tetap tenang setelah memasuki gua ilusi, anak ini telah benar-benar tumbuh. Sepertinya yang dilakukan Xing Yu memang benar. Melalui pengalaman sendiri, anak ini telah tumbuh dengan kemampuannya sendiri. Namun, seorang tetua di belakang Yang Johan mendengus saat dia berkata, benar apanya? Sebelumnya aku berkata akan membimbing Long Hao Chen di bawah sayapku, tetapi dia menolak. Mengatakan itu, dia melirik pria berpakaian abu-abu yang wajahnya tersembunyi. Mendengar itu, Yang Johan tersenyum. Kakak Long, jangan seperti itu. Tanpa Xing Yu, apakah Anda akan memiliki cucu yang begitu baik? Selain itu, Anda bahkan belum memperkenalkan diri padanya. Meskipun dia adalah cucumu, dia juga merupakan harapan masa depan kuil kesatria kami. Jika Long Hao Chen mendengar kata-kata ini, dia pasti akan sangat terkejut. Penatua itu adalah kakek kandungnya. Jika dia melihatnya secara langsung, dia tidak akan menemukan banyak kesamaan dalam penampilannya. Tetua ini bernama Long Tianying, merupakan kesatria ilahi lainnya dari aliansi kuil, pemegang tata ilahi, ketertiban, dan hukum. Apalagi Long Hao Chen, bahkan di dalam kuil kesatria, hanya sedikit petinggi yang tahu tentang hubungan antara Long Tianying dengan Long Xingyu. Ini merupakan aturan standar dalam keluarga Long. Tidak peduli seberapa kuat para tetua, generasi yang lebih muda harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Saat itu, Long Xingyu juga mengandalkan usahanya sendiri yang akhirnya menjadi kesatria ilahi. Kembali pada tempat Long Hao Chen, dia masih duduk dengan tenang, tetapi apakah Long Hao Chen setenang penampilannya? Saat dia menutup matanya, berbagai gambaran tercetak dalam dirinya. Sosok Chai yang memegang tongkat merupakan yang pertama. Diikuti kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih. Kemudian itu langsung berubah menjadi saat dia duduk di kamarnya pada saat mereka berpisah. Setelah Chai muncul bayangan ayahnya yang mengawasinya dengan ketat dan sepertinya sedang mengatakan sesuatu padanya. Lalu diikuti ibunya. Sejak muda, ia terpisah dari kedua orang tuanya dalam jangka waktu yang lama. Setelah tidak bersama selama lebih dari 10 tahun, mereka akhirnya bersatu kembali dengan susah payah. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana dia bisa tetap tenang?
Pertukarannya dengan siput matahari dan bulan tidak banyak, tetapi salah satu poin terpentingnya merupakan putra cahaya yang dipilih oleh dewa tidak sama dengan yang lain. Keuntungan terbesarnya hanyalah kesempurnaan jiwanya. Namun, kesempurnaan ini juga merupakan masalah terbesarnya. Menjadi terlalu sempurna memungkinkan ketidaksempurnaan muncul dengan mudah. Oleh karena itu, kesadaran diri adalah poin yang sangat penting bagi seorang yang dipilih oleh dewa. Benar, kesadaran diri. Hanya dengan tetap selalu sadar diri, menjaga pikiran dan hati yang jernih, putra cahaya akan tetap menjadi dirinya sendiri selamanya. Dalam hati, Long Hao Chen bergumam dengan tulus. Terima kasih siput matahari dan bulan. Saat ini, duduk di belakang Long Hao Chen, Yating merasakan perubahan paling efektif. Sebagai peri cahaya, kedekatan dengan cahaya tidak ada yang dapat menandinginya. Karena tubuhnya sendiri dapat digambarkan sebagai perwujudan dari cahaya. Pada saat Long Hao Chen baru saja mulai berkultivasi, dalam indera Yating, tuannya hanya diam-diam menyerap esensi cahaya. Tetapi saat dia tenang, dia benar-benar masuk dalam keadaan meditasi. Tubuh Long Hao Chen tampak transparan di mata Yating. Memasuki kondisi brilliant body dengan esensi cahaya Yating membantunya menyerap mulai terasa tidak cukup baginya. Inilah salah satu manfaat di dalam hati yang jernih dari putra cahaya. Long Hao Chen mendapatkan berkah terbesar dari Dewi Cahaya. Dengan esensi cahaya memasuki dirinya secara alami, bagaimana mungkin kecepatan kultivasinya tidak cepat? Dalam esensi cahaya hangat ini, Long Hao Chen berendam sangat dalam. Dia secara bertahap melepaskan segala sesuatu yang membebani hatinya, mengumpulkan semua perhatiannya dalam pemahaman cahaya. Kecemerlangan di sekitar tubuhnya mulai mendapatkan intensitas. Sejauh melalui bola kristal yang Johan memperhatikan perubahan bertahap ini. Namun, Ksatria Ilahi Pertahanan dan Perencanaan ini tidak mungkin menonton Long Hao Chen terlalu lama. Perang sudah di depan mata, dan dia memiliki banyak masalah lain yang harus ditangani. Iblis dan manusia telah mengumpulkan dendam selama beberapa ribu tahun, dan sekarang membiarkannya meledak sekaligus. Dengan 6 benteng besar sebagai medan perang, Iblis menyerang sementara aliansi Kuil sedang bertahan. Kabarnya, di setiap medan perang utama ini, ketika melihat ke bawah dari ketinggian, seseorang bisa melihat darah menguap di udara. Ini adalah perang yang kejam. Baik itu dalam serangan atau pertahanan, kerugian pihak iblis jauh lebih tinggi daripada manusia. Tetapi pasukan iblis juga jauh lebih banyak daripada manusia. Ini merupakan pertarungan antara dua ras berbeda. Tanpa perlu mobilisasi perang, semua prajurit dari aliansi Kuil menggunakan darah dan daging mereka untuk melindungi bagian terakhir dari wilayah manusia. Seorang ahli dari kuil manapun hanya memiliki satu hal dalam pikiran mereka di dalam perang suci ini, yaitu bertarung dengan darah mereka. Di tempat lain, di dalam rumah lelang aliansi, rumah lelang telah mengumpulkan banyak barang yang semuanya dipasok kepada aliansi tanpa kecuali. Ini merupakan arti dari rumah lelang besar aliansi, dan sebagai penggantinya, Feng Linger tahu dengan sangat jelas bahwa rumah lelang besar aliansi sebenarnya bukan milik keluarganya, tetapi itu milik seluruh aliansi Kuil. Pada awal Perang Suci, sumber daya keuangan yang dikumpulkan oleh rumah lelang terbukti sangat penting. Berbagai rumah lelang menjadi penyedia senjata dan peralatan terbesar yang menggunakan energi spiritual. Melalui proses pengumpulan yang ketat di rumah lelang besar, berbagai senjata ampuh, kristal sihir, dan bahkan berbagai jenis senjata seperti meriam sihir diangkut ke dalam garis depan. Menggosok matanya karena kelelahan, Feng Linger bersandar di kursi. Matanya yang jernih dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Apakah aliansi akan benar-benar berhasil? Kedatangan iblis itu terlalu mendadak. Faktanya, Kaisar Dewa Iblis menganggap seseorang sebagai kondisi akhir. Memikirkan hal ini, untuk beberapa alasan Feng Linger merasa hatinya sendiri menegang. Tetapi, samar-samar sosok tinggi muncul di dalam benaknya. Dengan kepala botak dan senyum yang lugas, hal yang paling tak terlupakan adalah rasa kepuasan yang tak terlihat yang dia miliki ketika dia menatapnya. Apakah dia masih hidup? Dengan sedikit menggigil, Feng Linger tanpa sadar mengencangkan tangannya yang cantik. Tepat pada saat ini, suara ketukan pintu bisa terdengar. "Nona Linger, ada surat untukmu." Seorang anggota staf membuka pintu dan meletakkan surat di mejanya sebelum pergi dengan hormat. Feng Linger tanpa sadar mengambil surat tersebut dan pada saat menemukan kata-kata itu, dia bangkit dengan semangat. Di depan surat terlihat sebuah kata yang tidak asing. "Untuk kekasihku, bunga kecil yang murni."
Melihat itu, Fenglinger berkata dengan keras, "Itu bajingan si Masian, ternyata kamu masih hidup." Pada saat dia mengucapkan kata-kata terakhir ini, Fenglinger tidak bisa menahan air matanya yang jatuh. Tulisan tangan orang itu tidak patut dipuji, tetapi kata-katanya masih bisa terbaca. "Nona Linger, aku minta maaf karena memanggilmu bunga kecil yang murni. Jika kamu bisa melihat surat ini, artinya kamu masih ingat namaku. Di sini, aku punya kabar baik dan kabar buruk untuk diberitahukan kepadamu. Kabar baiknya bahwa aku masih hidup dan sudah kembali ke markas besar kuil pendeta. Sedangkan untuk kabar buruknya, aku masih berada di garis depan dengan pasukanku untuk sementara telah dibubarkan. Sebagai pendeta di zaman baru, aku akan memastikan untuk mempertahankan kuil kita. Pada awalnya, aku tidak ingin menulis surat ini. Tetapi sejak kembali dari wilayah iblis, aku secara tidak sadar memikirkanmu dalam mimpiku setiap malam. Cinta pada pandangan pertama adalah berkah, tetapi juga rasa sakit yang luar biasa. Sekarang, aku benar-benar ingin melihatmu lagi, tetapi aku tidak tahu apakah aku masih punya kesempatan lain. Aku berharap kamu bisa meraih kebahagiaan di masa depan. Bahkan dalam pelukan Tuhan, aku akan mendoakanmu. Jangan khawatirkan aku. Sebagai seorang pria yang terlanjur mencintaimu, aku tidak akan menjadi pengecut. Aku akan mengorbankan setiap tetes darahku di medan perang sampai akhir." Dengan bodohnya menatap surat ini, Fenglinger berdiri tak bergerak untuk waktu yang lama. Air mata mulai menetes di wajahnya dan emosi yang terkubur di dalam hatinya muncul kembali. "Bajingan, kamu tahu dengan jelas bahwa aku tidak mau kamu memanggilku bunga kecil yang murni. Jadi kenapa kamu terus melakukan ini? Aku sangat membencimu. Tetapi jika kamu mati dalam perang, aku akan membencimu selamanya. Kamu harus kembali hidup-hidup, tidak peduli berapa lama, aku akan menunggumu." Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Tidak ada yang mengharapkan itu. Tetapi yang pertama keluar bukanlah Long Hao Chen yang lebih kuat, tetapi itu malah Han Yu. Dalam waktu 3 bulan, Han Yu mempelajari semua kemampuan dari langkah ke-6 yang diberikan kepadanya, termasuk banyak teknik rahasia. Gua Ilusi merupakan tempat di mana teknik sebenarnya dari kuil kesatria hadir. Di dalamnya tidak hanya teknik dasar, tetapi juga teknik rahasia yang ditinggalkan oleh generasi kesatria ilahi berikutnya. Mereka yang mendapatkan hak untuk masuk semuanya memberikan kontribusi kepada aliansi, dan akan menjadi bagian dari generasi baru yang akan memimpin aliansi. Saat ini, Long Hao Chen dan Han Yu memiliki kualifikasi. Selain Long Hao Chen menjadi dewa yang dipilih, mereka membuat pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menghancurkan pilar Dewa Iblis. Prestasi ini sendiri telah memberi mereka kualifikasi. Setelah keluar, Han Yu diberitahu bahwa Long Hao Chen masih di dalam. Setelah mengetahui ini, dia memilih untuk berkultivasi di balik pintu tertutup tanpa ragu-ragu. Salah satu syarat yang Johan berikan padanya adalah menjadi kesatria Mithril. Meskipun dia sudah mempelajari semua kemampuan pada langkah ke-6, energi spiritualnya masih sangat jauh. Yang Johan datang untuk mengamati Long Hao Chen sekali lagi. Tetapi saat ini, ekspresinya mulai tidak tenang. Sebaliknya, dia mulai menunjukkan kekhawatiran. "Hao Chen, bagaimana mungkin kamu tidak menunjukkan gerakan sedikit pun?" Melihat bola kristal besar di depannya, Yang Johan bergumam dengan tegas. Memang, sejak memasuki Gua Ilusi, Long Hao Chen duduk dan berkultivasi di tempat itu. Pada awalnya, Yang Johan memujinya karena mampu berkultivasi dengan tenang. Tetapi sekarang sudah 3 bulan, dan Long Hao Chen masih dalam kondisi yang sama, berkultivasi bersila selama ini. Tubuhnya mengeluarkan riak emas samar, dan seluruh tubuhnya memiliki perasaan transparan dari penggunaan Brilliant Body. Pada setiap napas yang dia ambil, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Tanpa ragu, dia tidak menghadapi masalah. Tetapi, bukankah meditasi ini sudah terlalu lama? Yang Johan yang pengalamannya berkultivasi sangat banyak memahami bahwa Long Hao Chen sekarang dalam keadaan meditasi yang mendalam. Tetapi itu tidak pernah ada untuk satu sesi meditasi mendalam yang berlangsung begitu lama. Meditasi mendalam umumnya terjadi pada ahli di langkah ke-8 atau lebih. Untuk Long Hao Chen yang merupakan dewa yang dipilih, Yang Johan tidak merasa luar biasa bahwa dia dapat melakukan meditasi mendalam pada langkah ke-7 kultivasi. Tetapi secara umum, meditasi mendalam umumnya akan berakhir setelah sekitar 1 bulan. Sangat jarang yang berlangsung lebih lama dari itu. Yang Johan sama sekali tidak menyangka bahwa 3 bulan itu untuk sesi meditasi mendalam Long Hao Chen ini hanyalah permulaan. Waktu terus berlalu, hari demi hari telah dilewati.
Baik manusia atau iblis memiliki batasan tenaga mereka. Setelah serangan panik beberapa bulan pertama, serangan iblis secara bertahap melambat. Kaisar Dewa Iblis memberikan 2 permintaan kepada aliansi. Dia menuntut untuk menyerahkan Long Hao Chen, dan itu hanya dijawab dengan penolakan. Adapun dengan Long Hao Chen, dia tampak seolah-olah menghilang, tidak muncul dari awal sampai akhir. Pertarungan masih berlangsung. Kedua belah pihak menunjukkan kekuatan mereka sedikit demi sedikit. 1 tahun setelah dimulainya Perang Suci, total populasi aliansi kuil turun 1/10, sedangkan jumlah iblis menurun hingga 20%. Kemunduran itu cukup besar bagi kedua belah pihak, dan seluruh benua bisa dikatakan berada dalam kekacauan total karena Perang Suci ini. Di dalam tenda, di tengah-tengah pasukan Kaisar Dewa Iblis, Feng Shui saat ini sedang duduk tegak di singgasananya. Seluruh tenda sebenarnya tanpa pasukan iblis benar-benar kosong. Hanya 1 orang yang duduk di dalam, dan itu adalah Dewa Iblis Bulan Agares. Dia berkata dengan tenang, "Yang mulia, jika ini terus berlanjut, kami tidak tahu sampai kapan kami akan bertahan." Agares mulai menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Di depannya, Feng Shui bertanya dengan tenang, "Menurutmu, apa yang harus kita lakukan?" Mendengar itu, Agares mengeluarkan senyum dingin di wajahnya, lalu dia menjawab, "Pertarungan yang menentukan melawan manusia. Mereka tidak mungkin menghentikan serangan penuh gabungan dari kami bertiga. Selama kita menghancurkan salah satu benteng manusia, pasukan kita akan mampu menyerang mereka secara menyeluruh. Pertarungan lainnya pasti akan terpengaruh oleh itu. Dan pada saat itu, semua manusia pasti akan mati. Kita akan menguasai seluruh benua." Mendengar itu, Kaisar Dewa Iblis Feng Shui menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata, "Jika aku ingin memusnahkan manusia, aku tidak akan menunggu sampai sekarang." Mendengar itu, Agares tampak bingung. Jelas dia tidak mengerti dengan maksud dari perkataan ini. Kemudian Feng Shui perlahan berdiri. Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia berkata, "Sebenarnya, jika kita tidak memberi manusia waktu, mereka akan punah sejak lama. Mungkin kita tidak memiliki kemampuan untuk memusnahkan manusia pada saat kita turun di dunia ini. Tetapi dengan berlalunya waktu, mulai dari generasi kedua Kaisar Dewa Iblis, sebagian besar benua telah dikendalikan oleh kita. Tetapi Kaisar Dewa Iblis kedua tidak memilih untuk memusnahkan manusia. Apakah kamu tahu mengapa demikian?" Tentu saja apa yang dikatakan Feng Shui adalah rahasia. Mendengar itu, Agares menjadi tercengang. "Yang mulia, aku benar-benar tidak tahu." Mengatakan ini, Agares berdiri dengan tergesa-gesa membungkuk dengan hormat di depan Kaisar Dewa Iblis Feng Shui. Kemudian Feng Shui berjalan ke depan kembali berkata dengan tenang, "Aku akan mengatakannya kepadamu. Kita tidak dapat memusnahkan umat manusia, karena jika kita kehilangan mereka, iblis juga pasti akan hancur. Datang ke dunia ini, kami mengandalkan wabah untuk menciptakan ras iblis. Pada awalnya, sebenarnya hanya ada 72 iblis. Bakat bawaan kita memiliki cacat yang sangat besar, dan itu adalah diri kita sendiri. Kamu tahu dengan jelas dari mana kami berasal dan juga bagaimana kami datang ke dunia ini. Meskipun kita bisa mewarisi kekuatan kita, tidak ada lagi yang bisa kita ciptakan. Jika kita memusnahkan semua manusia atau menjadikan mereka semua sebagai perbudakan, tidak lama manusia pasti akan punah dari benua ini. Dan setelah ini, semua ras akan mengalami nasib yang sama. Pada akhirnya, hanya kami iblis yang tersisa. Tetapi bagaimana kita bisa bertahan hidup hanya dengan diri kita sendiri? Jika hanya kita yang tersisa, tidak akan ada musuh yang tersisa untuk ditemukan. Dan kita hanya bisa menghancurkan diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, kami 72 bersaudara tidak akan punya pilihan selain kembali melalui 72 pilar Dewa Iblis. Karena dunia ini akan menjadi penuh dengan tanah tandus. Seperti dunia yang dulu kami tinggali hancur total." Agares dengan tenang mengangguk. "Ya, aku mengerti. Kami tidak dapat menciptakan apapun, apalagi memanfaatkan hal-hal di dunia ini untuk membuat yang baru. Di depan atribut kegelapan kita, organisme apapun akan sulit mendapatkan bentuk yang memuaskan. Yang mulia, Anda memang benar. Jika manusia benar-benar dihancurkan oleh tangan kami hanya akan berjalan menuju kehancuran." Di depan, Feng Shui tersenyum padanya. Kemudian dia kembali berkata, "Baiklah kalau kamu mengerti. Untuk alasan ini, aliansi kuil sebenarnya dibesarkan dalam kurungan oleh kami para iblis, sehingga mereka tidak tumbuh terlalu kuat, dan itulah salah satu alasan aku melancarkan perang ini.
Selain itu, tujuan kita juga untuk menghancurkan Austin Griffin. Tidak peduli apapun itu, dia tidak bisa dibiarkan hidup di dunia ini. Dibandingkan dengan penghancuran diri kita, Austin Griffin adalah hal yang jauh lebih menakutkan.